PNS tidak menjanjikan untuk menjadi lahan bagi orang untuk menjadi kaya. Sehingga yang paling pertama itu menentukan orientasi itu dengan baik dan mengikuti orientasi itu dengan baik. Kalau di saya pribadi tidak pernah mendapatkan argumen seperti itu, tapi sering baca di media sosial itu kayak pasti kalau ada yang lulus PNS, alah paling pakai orang dalam ya, atau paling pakai suap disuap gitu, bayar berapa sih kayak gitu. Ya kalau saya pribadi tidak ada pertanyaan seperti itu, hanya memang sering baca di media sosial tuh pasti anggapan masyarakat itu kebanyakan seperti itu, alah paling pakai. Ya, saya harus menunjukkan kualitas pelayanan saya. Misalkan saya kan tugas pokoknya saya kan sebagai paramedik veteriner. Yaitu tadi seperti dibilang sama Dokter Novi, jadi turun lapangan menunjukkan kualitas pelayanan saya sebagai paramedik veteriner. Sehingga stigma-stigma bagi mereka itu ya PNS itu tidak makan gaji bulat. Tetapi ya ketika ya masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu, dan itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai pelayan kayak gitu. Nama saya Antonius Nono, saya paramedik veteriner terampil dari Kabupaten Sumba Barat dan mengikuti tes CPNS itu pada tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat. Nama saya Dr. Novia Rahmawati, saya bekerja sebagai medik veteriner di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat. Saya mengikuti tes CPNS itu tahun 2019 di titik lokasi BKD Kabupaten Sumba Barat. Kalau dari saya pribadi tidak ada kesulitan untuk mengakses jaringan untuk mendaftar ke portal BKN. Hanya untuk teman-teman yang berada di luar kota, kayak maksudnya masuk ke desa-desa, itu mereka mengalami kendala seperti itu. Jadi mereka harus datang ke kota untuk mendaftar karena jaringan yang paling stabil itu ya di kota. Kalau di desa-desa agak susah seperti itu. Kalau untuk ke lokasi ujian juga saya tidak punya kendala karena tempat tinggal saya kan di kota. Beda dengan teman-teman yang dari desa, mereka harus 1 atau 2 jam sebelum ujian itu dimulai mereka sudah harus datang. Belum kendala dari kendaraan, terus medannya yang susah seperti itu untuk sampai ke titik lokasi. Karena kami di Sumba Barat itu hanya ada 1 titik lokasi di BKD Sumba Barat seperti itu. Itu kalau di saya pribadi tidak pernah mendapatkan argumen seperti itu, tapi sering baca di media sosial itu kayak pasti kalau ada yang lulus PNS, alah paling pakai orang dalam ya, atau paling pakai suap disuap gitu, bayar berapa sih kayak gitu. Ya kalau saya pribadi tidak ada pertanyaan seperti itu, hanya memang sering baca di media sosial tuh pasti anggapan masyarakat itu kebanyakan seperti itu, alah paling pakai orang dalam kayak gitu. Awal-awal dengar itu ya pasti kayak emosi ada, karena kok sok tahu gitu. Kita itu tes CPNS itu kan juga dengan susah payah, kita cari materi sendiri, belajar sendiri, apalagi di Kabupaten Sumba Barat itu tidak ada kayak sarana yang untuk bisa kita latihan kayak ikut tryout begitu untuk kita latihan. Jadi kita benar-benar semuanya serba mandiri, terus dikatain ternyata pakai orang dalam, padahal itu hasil murni. Dan memang kan waktu saya tes itu kan sudah menggunakan sistem CAT, jadi itu sudah sangat transparan, bisa nonton live streamingnya di YouTube. Jadi keraguan-keraguan masyarakat tentang pasti pakai sogok atau orang dalam itu sudah berkurang seperti itu. Ya, selama ini saya tidak mendapatkan anggapan miring kayak seperti itu. Jadi awalnya saya mengikuti tes CPNS itu sudah kali kedua. Sehingga saya pernah mengikuti ujian manual di tahun 2010 dan saya mengikuti ujiannya sistem CAT itu di tahun 2019. Dan di 2010 itu ujiannya sistem manual, sedangkan itu kecurigaan masyarakat mungkin itu benar. Tetapi ketika dengan menggunakan sistem CAT lebih transparan, lebih akuntabel saat itu dilihat. Sehingga masyarakat itu menilai bahwa sistem CAT yang sekarang berbeda. Jadi mereka itu menilainya dari kualitas orang tersebut.
Sehingga selama mengikuti tes CPNS juga kita itu latihan ya istilahnya belajar sendiri, mandiri seperti dibilang sama Dokter Novi tadi. Kita download di YouTube, belajar sendiri dari searching dari Google. Sehingga kelulusan pada tahun dengan menggunakan sistem CAT kemarin itu bahwa masyarakat itu juga menilai bahwa itu benar, bahwa itu transparan dan akuntabel. Ya respon saya ketika ada tanggapan miring kayak begitu saya biasa saja dengan mereka. Jadi mungkin mereka melihat bahwa adalah yang mereka lihat sebagai ASN itu yang seperti dibilang kerjanya mungkin biasa-biasa saja tetapi tidak menunjukkan kualitas kinerja yang baik. Sehingga saya sebagai pelayan publik kayak begitu seperti paramedik veteriner, ya tugas dan panggilan saya adalah saya harus mengikuti. Jadi saya kerjanya apa, saya harus menunjukkan kualitas pelayanan saya di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya awal-awal kalau dengar kayak alah PNS itu malas, makan gaji buta kayak gitu, itu pertama itu kayak kok gitu sih ngomongnya kayak gitu. Padahal kita juga kerja itu dari pagi sampai sore kayak gitu. Cuman mereka hanya melihat mungkin beberapa kasus ada 1-2 orang yang seperti itu, tapi disamaratakan untuk semua PNS. Gitu. Awal-awal sih kayak kesal gitu, tapi lama-lama ya sudahlah, kita mau ngomong kayak apa juga mereka pasti akan ngecapnya gitu. Jadi ya sudah, kita kerja sebisanya kita tunjukkan ke mereka kalau apa yang mereka pikirkan tentang kita seperti itu tuh tidak benar. Dengan ya kita kasih apa ya, tunjukkan kualitas kerja kita aja ke masyarakat seperti itu. Apalagi kayak sebagai profesi saya sebagai medik veteriner, yaitu saya harus turun ke lapangan, terus melakukan pelayanan ke masyarakat. Itu dengan medan yang tidak mudah. Dan itu kita harus melewati kayak bukit, jalan yang berlubang, berbatu seperti itu. Jadi biarlah nanti secara perlahan masyarakat akan penilaian buruk tentang PNS itu perlahan itu akan berubah, karena dilihat dari ya kita tetap kerja, tetap melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Ya, saya harus menunjukkan kualitas pelayanan saya. Misalkan saya kan tugas pokoknya saya kan sebagai paramedik veteriner. Yaitu tadi seperti dibilang sama Dokter Novi, jadi turun lapangan menunjukkan kualitas pelayanan saya sebagai paramedik veteriner. Sehingga stigma-stigma bagi mereka itu ya PNS itu tidak makan gaji buta. Tetapi ya ketika ya masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu, dan itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai pelayan kayak gitu. Siapa yang menguasai informasi menguasai dunia. Ada gium demikian, ada ungkapan demikian, sehingga saya pikir orang yang lolos CAT adalah orang yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan menguasai ya, dalam hal ini teknologi informasi. Orang yang lulus adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan pada saat dia ditetapkan nanti di mana. Sehingga di tangan mereka lah, di pundak mereka lah kita menaruh harapan untuk bagaimana perbaikan pemerintahan ke depan. Gitu. Ya, semangat pengabdian, mereka punya integritas, idealisme mereka itu tidak luntur oleh pengaruh-pengaruh yang ada dalam kehidupan di Indonesia saat ini. Saya pikir juga pengaruh global juga cukup besar. Jadi tidak mengurangi atau menurunkan kadar pengabdian mereka bagi bangsa dan negara, itu yang paling penting. Dan saya yakin mereka yang lulus CAT itu adalah orang-orang yang memang terpilih dari semua yang ikut untuk kemudian nanti diberi tugas, diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ke depan. Menjadi PNS itu sebenarnya juga kalau kita mau lihat itu sebenarnya suatu panggilan. PNS tidak menjanjikan untuk menjadi lahan bagi orang untuk menjadi kaya. Sehingga yang paling pertama itu menentukan orientasi itu dengan baik dan mengikuti orientasi itu dengan baik. Kalau tidak, kita juga bisa terjebak dalam kepentingan-kepentingan sesaat yang pada akhirnya membuat kita tidak mampu untuk menepati apa yang menjadi komitmen kita untuk menjadi PNS itu. PNS tidak menjanjikan kekayaan, tapi menghidupi keluarga dari PNS itu saya pikir bisa. Karena itu menerima apa yang diatur dan melaksanakan itu dengan baik. Kalau kita mau jadi kaya tidak bisa. Sehingga kalau orang mau jadi PNS, sungguh-sungguh dia mau mengabdi bagi bangsa dan negara. Walaupun untuk ukuran-ukuran manusia mungkin relatif kecil dibanding dengan
yang dijanjikan oleh swasta dan lain-lain. Ukuran-ukuran gaji dan lain-lain itu mungkin kecil, tapi kalau mau mengabdi bagi banyak orang ya memang PNS adalah tempat yang paling terhormat, paling tepat untuk kita mengabdi bagi banyak orang. Itu pikiran saya gitu. Dengan berbagai keterbatasan, nanti Mbak akan lihat bahwa kami juga kondisi infrastruktur juga belum. Gedung-gedung pelaksanaan cat misalnya dalam jumlah besar yang representatif itu juga masih terbatas. Tapi dengan dukungan dari teman-teman juga dari Sumba Tengah, dukungan juga dari teman-teman vendor yang hadir mendahului kegiatan beberapa hari sebelumnya, kami sama-sama berpikir itu. Dan akhirnya ya setelah juga teman-teman dari Regional 10 juga datang, kami berpikir, oh sebenarnya ruangan ini bisa dioptimalkan untuk melaksanakan tes. Jadi kami juga berterima kasih kepada BKN dalam hal ini melalui BKN Regional 10. Kalau tantangan itu yang pertama akses ke titik lokasi, kayak kita mau pelayanan itu karena kita berhubungannya dengan ternak, otomatis kita yang ke tempat ternak itu dipelihara itu. Kadang kita kan menggunakan kendaraan roda 2 itu dengan jarak yang tidak dekat gitu. Kadang kita harus kayak kendala jalannya rusak, terus cari lokasinya juga agak susah seperti itu. Kadang kita datang ternyata ternaknya lagi di padang. Ya, kita harus menunggu lagi ternaknya digiring masuk ke kandang seperti itu. Terus dari segi sarana dan prasarana, karena kami ini bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami juga mengalami beberapa kendala kayak untuk uji laboratorium, untuk di lab kami di dinas itu belum bisa untuk semua uji, jadi baru hanya uji-uji sederhana, sehingga kalau uji yang lebih tinggi atau yang kita butuh uji yang lebih spesifik untuk mendeteksi penyakit, itu kami harus mengirimkan sampel ini ke Balai Besar Veteriner di Bali atau di provinsi di Kupang seperti itu. Jadi kendalanya di situ karena mengirim sampel ini juga ada tata caranya supaya sampelnya itu sampai ke lab itu tidak rusak, hasilnya juga tidak jadi false negatif atau false positif seperti itu. Jadi kendalanya di situ kalau kami dari segi sarana prasarana untuk pekerjaan saya sebagai medik veteriner. Kalau tantangannya itu adalah kalau kita di masyarakat itu ya kembali lagi pada SDM dan kemampuan. Jadi ya kami melayani turun lapangan itu tidak 1-2 kali, tetapi secara terus menerus kami memberikan pengajaran, sosialisasi, sehingga masyarakat itu benar-benar paham tentang program paramedik veteriner apa yang dilakukan. Sehingga masyarakat itu ketika dengan kehadirannya kami terbantu meningkatkan pendapatan mereka melalui hasil peternakan. Jadi masyarakat di sini ketika kita memberikan informasi yang positif, pada dasarnya mereka menerima, sehingga ya kami sebagai paramedik veteriner harus meyakinkan ke masyarakat tujuan utama apa yang kami lakukan, sehingga ketika kami memberikan informasi seperti itu, jadi mereka itu menerima dan kami melakukan tindakan, dan pada hasil akhirnya keyakinan mereka itu adalah mereka menerima hasil yang baik. Kadang ada beberapa masyarakat itu yang masih pemikirannya itu istilahnya masih belum paham betul tujuan vaksinasi itu apa kayak gitu. Jadi kadang kalau kita baru datang itu mau vaksin, jangan, nanti mati takutnya. Karena mungkin ada kasus mereka ternaknya sakit terus divaksin atau bagaimana, jadi terus tiba-tiba ternaknya mati. Jadi punya ketakutan tersendiri. Jadi kami harus menjelaskan dulu. Kami turun ke sini untuk memvaksin, vaksin apa? Contohnya seperti SE dan antraks seperti itu. Jadi kalau vaksin ini untuk mencegah penyakit, jadi masyarakat itu tidak perlu takut karena dengan adanya vaksin ini justru hewan tersebut terlindungi dari serangan penyakit.
Dan ternak yang kita vaksin juga ini ada kriterianya. Kita biasa vaksin ternaknya itu ternak yang sehat dan tidak sedang bunting. Kalau ternaknya menunjukkan gejala sakit, itu kami tidak akan memvaksinasi, tapi kami melakukan pengobatan terlebih dahulu. Jika ternaknya sudah sehat, baru kami akan turun lagi untuk melakukan vaksinasi, seperti itu. Ada, karena beberapa masyarakat itu masih minim untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi kami kadang kesulitan menyampaikan maksud kami, dan si masyarakat atau peternak ini juga agak susah menerima informasi yang kami berikan. Jadi biasanya kami kalau turun itu kami bersama dengan aparat desa. Jadi nanti kita sampaikan maksud kita ke aparat desa, nanti aparat desa yang sampaikan ke masyarakat dengan bahasa daerahnya, sehingga mereka juga memahami maksud dan tujuan kami itu. Kalau saya itu waktu awal jadi baru pertama kali jadi PNS, itu dapat kasus kerbau itu tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi istilahnya distokia. Nah, itu kami ditelepon, terus dijemput ke kantor, kita turun ke lapangan. Ternyata posisi kerbau ini sudah 3 hari tidak bisa melahirkan dengan posisi sungsang. Harusnya kalau normal itu kepala duluan, ini kaki. Dan ternyata anaknya ini sudah mati di dalam kandungan dan sudah mengalami proses pembusukan karena tercium aroma yang tidak sedap begitu. Terus kami tuh berdiskusi sama ada dokter senior, kira-kira ini bagaimana cara penanganannya. Dan memang kondisi waktu itu serba terbatas gitu. Obat bius tidak ada, jadi mau sesar pun obat bius kami tidak punya. Jadi kami pakai cara manual, jadi kaki si anak kerbau ini yang sudah keluar duluan itu yang kita ikat, terus dipakai bantuan ditarik beramai-ramai untuk mengeluarkan, karena kami harus menyelamatkan si induknya, karena sudah 3 hari anak ini mati di kandungan, otomatis induknya udah keracunan. Jadi ya dengan sekuat tenaga kami pakai bantuan alat angkut juga, jadi pakai bantuan mobil untuk menarik pelan-pelan supaya kerbau ini yang anaknya itu bisa keluar seperti itu. Tantangannya ada. Jadi kayak hewan ini kan biasa digembalakan, pagi dilepas di padang, sore baru digiring masuk ke kandang. Jadi sifat liar dari ternak ini masih ada. Kadang kami kesulitan untuk merestrainnya kayak gitu. Ditambah sistem pemeliharaannya seperti di kandang terbuka seperti ini. Jadi kami juga dari segi keamanan itu kurang, karena kalau untuk kandang jepit normalnya itu harus menggunakan semen dan besi, tapi kalau di lapangan kami hanya menggunakan bambu dan kayu. Itu dari segi keamanan sangat-sangat tidak safety, jadi resiko ke kami ada, resiko ke ternaknya juga ada. Jadi itu suatu tantangan sih buat kami. Ya, seperti lokasinya yang sangat jauh dari kota, turun naik gunung, terus dengan sifat asli dari ternak seperti ya, kalau kami di Sumba itu sapi ongol. Nah, sapi ongol itu kan terkesan liar dan ganas. Sehingga ketika dengan model pemeliharaan ternak seperti tradisional seperti yang di Sumba kayak seperti ini, ya di padang dilepas, ketika tidak dilakukan restrain dengan baik, maka itu beresiko terhadap keselamatan. Karena sifatnya yang sangat liar dan itu agak galak. Sehingga kalau tidak digunakan kandang jepit, itu mengancam keselamatan kami sebagai tugas sebagai paramedik veteriner, dan itu juga keselamatan bagi ternak tersebut. Ya, harapannya sih diperhatikan masalah tentang kesejahteraan, sehingga kami paramedik dan veteriner itu dibilang fungsional tetapi tidak mendapatkan tunjangan fungsional seperti itu, sehingga kami tidak punya, sehingga di peternakan itu tidak masuk dalam kategori fungsional. Jadi di dalam SK-nya juga itu pengangkatannya fungsional tetapi tidak mendapatkan fungsional. Kalau dari saya, ya dari segi sarana prasarana, terus obat-obatan, itu kami kan biasanya tunggu bantuan tuh dari kementerian atau dari provinsi. Kalaupun tidak ada, itu kami harus mengadakan sendiri. Karena kan ternak di sini ini cukup banyak. Jadi kadang kami kewalahan di ketersediaan obat-obatan seperti itu. Terus untuk penunjangnya kami ke depan itu seperti apa, kayak mungkin kalau alat USG itu kami sudah punya di peternakan, tapi untuk mengoperatorkannya itu kami juga butuh kayak
bimbingan, kayak harus ada pelatihan seperti itu. Karena kan harus belajar lagi, tidak bisa langsung otodidak itu tidak bisa. Jadi kami harus diadakanlah pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill kami di lapangan seperti itu. Oke, kalau saya, karena alamnya Sumba Barat ini cukup indah, jadi selain kita istilahnya sambil kerja sambil healing lah, jadi biar capek di jalan itu terbayarkan gitu. Jadi karena saya juga sukanya traveling, jadi kalau sambil kerja gini turun ke lokasi yang menantang itu sesuatu yang wah gitu buat saya, senang seperti itu. Motivasi saya di sini ketika saya mendapatkan kepercayaan melulus CPNS, ya saya mendedikasikan diri saya untuk pelayanan sehingga saya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peternak. Kalau sudah dikasih kepercayaan untuk jadi PNS, lakukan dengan sebaik mungkin sehingga kalau istilah kita, gaji yang kita terima itu berkah. Jadi tidak terima asal gaji buta gitu, tapi kita tunjukkan dengan kerja seperti itu. Jadi mau dimanapun tempat lokasi kita bekerja, ya kita harus tetap semangat turun seperti itu. Kalau selama ini hewan penyakitnya nih, hewan yang sakit ibu selalu. Tiap musim hujan dia sakit. Tapi memang kita sampaikan di atasan, tapi untuk realisasi yang bagaimana selanjutnya belum ada jawaban yang balik itu. Tapi memang selalu mati. Kerbau dan kuda selalu mati, meninggal. Jadi sakitnya itu berlanjutan baru dia mati. Iya, setiap tahun ada bantu dari peternakan ibu untuk suntik yang seperti sekarang ini ada bantu. Tapi sesudah itu dia sakit itu kita sampaikan. Terbantunya selama ini kan diberikan saran, diberikan untuk suntik setiap tahun, vaksinasi itu disampaikan terus. Untuk sementara ibu, data populasi ternak kerbau 1865 itu lagi masih 3 desa yang kami belum. Itu untuk kerbau. Kalau untuk kuda ada 263. Sering kalau hewan kurus kita minta obat cacing, pelayanan obat cacing. Kalau sakit, pelayanan ternak yang sakit juga. Ya kadang tergantung dari informasi ibu. Kadang kami juga dari pemilik ternak kadang lambat menyampaikan. Jadi kadang hewan itu langsung. Contoh macam kalau hewan dia kembung perut ibu, itu kadang kalau lambat ya memang fatal sudah mati. Kalau cepat membantu juga dokter hewan turun untuk membantu. Nah, itu sering ya yang waktu yang lalu itu ibu ya kebetulan kita di sini belum ada sinyal. Pertama, kedua HP juga minus. Nah, sekarang kalau macam sekarang ya sudah. Jadi kalau ada kejadian mereka langsung bel. Ya itu harapannya kita ya. Kalau bisa ya setiap tahun diadakan vaksinasi, pelayanan obat cacing dan vitamin. Saya kenal mereka ya belum cukup 1 tahun. Karena saya juga baru dimutasi dari bulan Februari. Tetapi mereka termasuk 2 sosok PNS yang ngotot dalam melaksanakan tugas. Jadi ngotot bukan dalam hal negatif, tapi dalam melaksanakan tugas mereka ngotot untuk sukses dalam tugas mereka masing-masing. Saya ambil contoh Dr. Novi, itu tenaga veteriner. Dia punya tugas tambahan itu sebagai Care Master. Care Master ini jabatan sebetulnya tugas tambahan yang digeluti oleh seorang dokter hewan untuk menjamin bahwa ternak yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu berada dalam keadaan aman. Sementara untuk Anton sama halnya juga ngotot dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga paramedik veteriner.
mereka senantiasa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan oleh tenaga medik veteriner. Kalau kita perbandingkan dengan kesehatan manusia, ya para medik veteriner ini seperti perawat. Perawat yang harus senantiasa menampingi dokter dalam melakukan kegiatan-kegiatan medis yang berhubungan dengan medis veteriner. Ya, setelah tentu harapan sebagai pimpinan mereka harus lebih giat lagi dan harus berani untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan membuka ruang konsultasi dengan atasan langsung mereka. Bila perlu langsung kepada saya, kalau terutama untuk hal yang sifatnya medis veteriner, kan kepala bidang mereka adalah seorang dokter hewan. Jadi lebih mudah lagi bagi mereka untuk berkomunikasi untuk dalam hal menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan baru untuk penyelesaian tugas dalam bidang medis veteriner. Sukses untuk BKN yang sudah jauh-jauh dari Jakarta datang untuk mewawancarai kami yang masuk dalam kategori 3T. Kita dalam satu wilayah NKRI dan BKN bisa sampai di Sumba Barat, satu hal yang luar biasa. Dan harapan kita ya koordinasi senantiasa kita jalankan terus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.